Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Besar Allah, Maha Tinggi Allah. Sholawat dan salam kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam kesehatan, dan salam keberkahan untuk seluruh manusia di dunia. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dan keselamatan yang datang dari Allah lahir dan batin. Di video kali ini saya akan berbicara tentang budaya malu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan agar kita bisa memperoleh kembali kejayaan, kemuliaan, dan kebesaran seperti yang pernah dimiliki oleh leluhur-leluhur Nusantara di zaman dahulu. Cara yang pertama untuk bisa bangkit kembali seperti dahulu yang para leluhur-leluhur kita pernah mencapai kejayaan, kemuliaan, dan kebesaran mereka adalah menumbuhkan kembali apa yang pernah menjadi pondasi dan dasar dari kebesaran dan kemuliaan mereka. Kebesaran dan kemuliaan leluhur kita mereka dapatkan dari akar budaya yang disebut dengan malu. Dengan akar budaya malu inilah kemudian melahirkan berbagai macam akhlak-akhlak mulia dalam diri para leluhur-leluhur kita. Akar budaya malu leluhur Nusantara adalah budaya malu, dan akar budaya ini bukanlah akar budaya yang sembarangan dan primitif. Karena akar budaya malu ini sebenarnya adalah budaya yang bersumber dari semua kitab-kitab suci yang berasal dari Tuhan. Akar budaya malu inilah yang ingin dihilangkan oleh bangsa-bangsa penjajah dengan isu kebebasan yang justru membuat kita semua terpelosok dan hampir kehilangan jati diri. Dalam keadaan yang seperti ini, berbagai macam ajaran dan paham yang datang dari luar yang diajarkan kepada kita dengan klaim-klaim kebenaran dan keselamatan. Tetapi seiring dengan perjalanan bangsa dan negara ini terbukti bahwa paham dan ajaran itu tidak mampu menjadi benteng kita di dalam menghadapi berbagai kerusakan. Hal ini bisa kita saksikan di tengah kita, di masyarakat kita, di dunia maya kita. Alhasil, bukannya kita semakin kuat dan bersatu, tetapi justru terpecah belah dengan aliran-aliran dan sekte-sekte yang bermunculan, yang sebenarnya itu adalah bentuk dari kebingungan mereka sendiri di dalam memahami dan mencari kebenaran yang akan menyelamatkan mereka. Dampak dari semua itu adalah kita manusia-manusia Nusantara yang menjadi korban. Karena hal itu terjadi di tanah tumpah darah kita dan juga kurang selaras dengan jati diri kita sebagai manusia Nusantara. Apalagi di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Di zaman kemajuan teknologi dan dunia maya seperti sekarang ini, ketika semua informasi dan tontonan tersebar luas, banyak sekali kerusakan moral, etika, dan akhlak yang terjadi yang dipertontonkan kepada kita dan kepada anak cucu kita semua. Sadar ataupun tidak sadar, justru kerusakan moral, etika, dan akhlak itu yang akan melemahkan kita dan menghancurkan kita sedikit demi sedikit.
Kemajuan teknologi dan terbukanya dunia maya dan internet serta media-media sosialnya dijadikan alasan sebagai perusak moral bangsa, perusak etika bangsa, dan perusak akhlak bangsa. Sungguh tuduhan yang menurut saya sangat tidak tepat. Karena maju dan berkembangnya teknologi, internet, serta dunia maya adalah kebutuhan yang memang harus ada, karena memang bagian dari kemajuan zaman sebagai pendukung utama dari berbagai kebutuhan dan kemudahan di dalam hidup dan kehidupan. Sehebat apapun dan semaju apapun teknologi dan internet serta dunia mayanya, kalau memang kita dibekali dengan pendidikan yang menumbuhkan budaya malu yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan ada benteng atau dinding yang muncul dari dalam pribadi-pribadi kita sebagai manusia yang akan mengontrol kita dengan tidak menabrak kaidah-kaidah dan norma-norma kemanusiaan. Malu adalah kontrol diri yang muncul secara pribadi di dalam diri individu, dan besar kecilnya takaran malu ini akan memperlihatkan besar dan kecilnya takaran keimanan seseorang. Budaya malu ini adalah akar dari kepribadian leluhur bangsa kita. Budaya malu ini akan melahirkan rambu-rambu atas diri kita dan juga akan melahirkan sifat-sifat yang baik berupa moral, etika, dan akhlak. Budaya malu ini secara garis besar terbagi tiga. Yang pertama, malu kepada Tuhan. Disadari ataupun tidak disadari oleh kita sebagai manusia, bahwa kita manusia diberikan kehidupan oleh Tuhan, diberikan rezeki oleh Tuhan, dan hidup di bumi Tuhan. Akan menjadi sangat memalukan kepada Tuhan kalau kemudian kita menyia-nyiakan hidup dan kehidupan, apalagi sampai tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, malu kepada diri sendiri. Dari budaya dan sifat malu yang ada pada diri pribadi ini akan menjaga dan memelihara diri pribadi kita dari segala perkataan, perbuatan yang rendah, yang menghinakan. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain ini akan melahirkan sikap dan akhlak yang akan selalu menjaga dan memelihara hubungan antara sesama manusia. Tidak peduli pada kelompok dan golongan serta aliran. Takarlah diri kita dan keimanan kita dengan rasa malu kita kepada Allah. Takarlah diri kita dan keimanan kita dengan rasa malu kita kepada diri kita sendiri. Takarlah diri kita dan keimanan kita dengan rasa malu kita kepada orang lain. Ketika budaya malu itu hilang dari dalam diri seseorang, maka akan lahirlah adab-adab dan sifat-sifat buruk pada diri manusia. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadikan kita mempunyai dasar untuk melangkah, untuk menuju kejayaan dan kemuliaan seperti yang pernah diraih oleh leluhur-leluhur kita di zaman dahulu. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah, Maha Tinggi Allah. Sholawat dan salam kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keberkahan,
Salam keselamatan untuk seluruh umat manusia di dunia. Assalamualaikum. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.